Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Ibu bapa saudara yang dikasihi Tuhan kita, yang sedang beribadah di rumah Tuhan sore hari ini, bersama ibu bapa, saudara yang sedang beribadah secara live streaming di minggu ke-19 setelah Trinitatis hari ini. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi. Saya membacakannya tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 mengatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar, sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tokoh Ayub bukan lagi jarang dalam hidup kita. Bahkan setiap acara penghiburan dan mungkin di beberapa tempat kita selalu menyinggung Ayub. Bagaimana hidupnya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertahan dalam penderitaan, dan bagaimana juga dia beroleh penghiburan serta pemulihan. Kita tahu Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan itu diceritakan juga dalam kitab Ayub ini, bahwa Ayub itu seorang yang takut akan Tuhan. Jujur, seorang yang saleh. Ayub juga seorang yang kaya. Dia memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 5.000 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Dia sangat kaya. Dan dia juga punya anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dia punya istri, dan dia juga punya sahabat, 3 orang yang bernama Elifas, Bildad, dan Zofar itu. Ibu bapak saudara-saudara, tidak ada yang diragukan dari hidup Ayub soal kemuliaan dunia, soal cita-cita manusia, seperti yang dicita-citakan oleh orang Batak. Bahwa orang Batak bercita-cita memiliki kekayaan, memiliki keturunan,
dan memiliki wibawa, hasangapon, hagabiun, hamoraon. Dia memiliki itu. Ayub memilikinya. Tapi ternyata ibu bapak saudara-saudara, dari kitab Ayub ini juga kita tahu bahwa pernah terjadi audiensi bertemu dengan Tuhan. Audiensi siapa? Kalau kita ditanya sekarang siapa yang pernah bertemu Tuhan Allah secara langsung, atau siapa yang pernah ke surga? Kitab Ayub ini membuka, kalau bertemu dengan Tuhan berarti bertemu dengan Tuhan di surga. Iblis sendiri telah beraudiensi bertemu dengan Tuhan. Dan kitab Wahyu Ayub ini membuka itu. Dikatakan dalam Ayub 1 ayat 6, 7, 8, 9. Dan di sini juga pola pikir iblis yang melihat harta dunia menjadi ukuran kesetiaan seseorang kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi anak-anak Tuhan bersama iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Wah, itu jawaban iblis. Tidak dibuka bagaimana Tuhan bertanya kepada anak-anaknya saat itu, tapi justru kepada iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini dialog luar biasa. Dalam ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wah, ini dia tantangan iblis kepada Tuhan, bayangkan itu. Kira-kira kamu bilang dia saleh, dia sangat setia, coba dulu jamah itu hartanya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Wah, ini silakan, kira-kira begitu. Hai iblis, silakan. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Itu di Ayub pertama. Ternyata di Ayub kedua diulang lagi peristiwa itu. Ayat pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Sekali lagi beraudiensi dengan Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Jawabannya sama seperti yang tadi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Seperti dialog yang tadi terjadi kembali. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wah, ini luar biasa iblis ini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan memberi kesempatan itu, tapi nyawa Ayub itu dijaga oleh Tuhan. Itu peristiwa yang sangat luar biasa
ibu bapak, saudara-saudara. Dan kemudian setelah cerita itu, ada hambanya datang satu orang memberitahukan bahwa anaknya, putrinya telah mati, hartanya telah hancur, semua habis. Semua habis. Bahkan yang paling menyedihkan, ibu bapak, saudara-saudara, istri yang seharusnya bersama dia, istri yang seharusnya dalam suka maupun duka menyertai dia, dalam Ayub 2 disinggung bahwa istrinya dalam ayat 9 berkata kepadanya, maka berkatalah istrinya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, luar biasa ini. Coba kalau kita diperlakukan seperti ini, istri, suami yang kita sangat harapkan menjadi penopang saat mengalami pergumulan, justru menyatakan kutukilah Tuhanmu dan matilah. Wah, ini istri yang tidak baik ini. Salah satu contoh istri yang tidak baik di dalam Alkitab. Karena ada beberapa istri yang tidak baik di Alkitab. Termasuk Delilah, istrinya Samson kan. Dia mencari-cari kelemahan Samson. Dan juga untuk sementara Hawa juga pernah menjadi istri yang tidak baik. Dia membawa suaminya ke dalam dosa. Tapi jangan salah, di Alkitab juga ada istri-istri yang baik. Bagaimana Maria, bagaimana para pekabar Injil yang di Perjanjian Baru, bagaimana mereka banyak sekali. Artinya di Alkitab dibukakan pendamping hidup yang baik ada dan pendamping hidup yang tidak baik ada. Kalau orang-orang percaya, mana yang harus dipilih? Nats atau topik minggu ini mengingatkan Allah yang tidak berubah. Istri Ayub berubah. Bahkan sahabat-sahabat Ayub hadir menghibur dia. Tapi cara pandang mereka berbeda melihat peristiwa yang dialami oleh Ayub itu. Kalau sahabat itu harus menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesulitan. Itu firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 17. Dan itu idealnya. Sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam kesulitan. Elipas, Bildad dan Zofar mau menghadirkan diri mereka menjadi sahabat. Tanggung jawab sahabat menemui sahabatnya. Tapi memang ibu bapak, saudara-saudara, ternyata saya setuju dengan pernyataan ketika seseorang mengalami pergumulan, saya setuju dengan itu. Mungkin kita tidak perlu berbicara panjang lebar, hanya duduk di sampingnya saja, dia sudah dikuatkan. Karena ketika seseorang mengalami pergumulan, dia tidak butuh khotbah, dia tidak butuh diceramahi, tapi dia butuh disertai, duduk saja di sampingnya. Saya setuju dengan itu. Artinya kita menjadi pendengar dan kita mau mengerti, memahami perasaannya. Kalau memungkinkan ya kita berdoa. Tapi ternyata sahabat Ayub juga menempatkan dirinya menjadi penasehat kepada Ayub. Kalau kita baca kitab Ayub secara keseluruhan, Ayub sudah kehilangan harta, Ayub sudah kehilangan istri, Ayub sudah kehilangan anak-anaknya, masih dinasehati. Akhirnya Ayub itu pernah geram sama mereka, ibu bapak, saudara-saudara, dan dia mengatakan dalam Ayub 16, tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Coba bayangkan, sampai segitu marahnya dia.
penghibur sialan kamu semua. Ini juga gambaran bagaimana seorang sahabat seharusnya mengerti sikap apa yang perlu diberikan ketika sahabat bergumul, ketika sahabat memiliki pengalaman yang sulit, atau seturut hubungan suami istri Ayub dan istrinya, bagaimana seorang istri menjadi pendamping yang luar biasa, atau sebaliknya juga bagaimana suami menjadi pendamping yang setia kepada istrinya. Ibu bapak, coba kita renungkan sekarang, apakah kita setia kepada pasangan kita masing-masing? Masing-masinglah menjawab. Saya tidak mau menghakimi siapapun di antara kita. Apakah kita masih setia mengingat semasa kita menyatakan janji di hadapan Tuhan ketika menerima pemberkatan nikah? Ini untuk orang tua atau ibu bapak saudara-saudara. Kalau untuk pemuda, Pak Pendeta, untuk apa bagi kami itu? Kami kan belum menikah, Pak Pendeta. Kami beribadah sekarang di sini kok. Kami diingat. Iya, bagi saudara-saudara yang belum menikah juga khotbah ini relevan. Relevan. Menjadi suami yang bagaimanakah saudara? Menjadi istri yang bagaimanakah nanti kelak? Menjadi sahabat yang bagaimanakah kita kepada sahabat kita? Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun berbagai keadaan yang terjadi di sekitar Ayub, hubungannya dengan sahabatnya memiliki dinamika, hubungannya dengan istrinya, hubungannya dengan anak-anaknya menjadi terpisah, hubungannya dengan Tuhan. Bahkan dia pernah mengatakan menyesali hari kelahiran seseorang ke dalam bumi ini. Itu terjadi dalam proses hidup Ayub. Karena sama seperti kita, Ayub itu adalah manusia yang tidak mau menderita, manusia yang tidak mau dihukum. Sama ibu bapak saudara-saudara. Maka dia sempat menggerutu. Tetapi firman Tuhan hari ini membuka suatu keadaan ke dalam pemahaman yang lebih sungguh. Sebesar apapun penderitaan itu, maka Ayub semakin merenung apa yang dia hadapi. Maka dia katakan dalam awal Nats hari ini ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apa yang mau dikatakan? Jikalau pergumulan itu ada, ibu bapak saudara-saudara yang mau diingatkan, itu bukan akhir hidup dari Ayub, dan itu juga bukan akhir hidup dari kita. Tapi ketika tidak begitu bersegera pergumulan itu dicabut dari hidup manusia, dari hidup dunia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti Ayub pasti memiliki ciri. Apa itu ciri? Kalau ditanya, apakah hanya orang yang percaya kepada Tuhan menderita? Apakah hanya orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kekayaan? Apakah hanya orang yang percaya kepada Tuhan menerima terbitnya matahari? Apakah hanya orang yang percaya kepada Tuhan menghirup udara pemberian Tuhan ini? Jawabannya bukan. Semua orang yang baik dan jahat sama-sama menerima. Ada orang yang jahat kaya raya, tapi orang yang baik miskin. Ada orang yang jahat seakan-akan kelihatan hidupnya baik, dan ada orang-orang yang jujur hidupnya menderita. Yang mau dikatakan melalui Nats atau kitab Ayub bahwa ukuran-ukuran dunia bukan ukuran dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau toh semua manusia mengalami penderitaan, tentu yang diharapkan ciri khas yang berbeda dari anak-anak Tuhan itu. Apa itu?
ketika sempat jatuh, ketika sempat mungkin seperti Ayub menyesali hari kelahirannya, ketika sempat geram marah kepada sahabat-sahabatnya karena terlalu banyak bicara kepada dia, tapi dia tetap dan mau kembali memahami karya Tuhan dalam dirinya. Ini ibu bapak saudara-saudara, ini yang perlu sekarang bagi kita. Mungkin kita kesal karena suatu ketika kita melamar pekerjaan tidak diterima, atau mungkin bagi kaum muda melamar calon yang dia sukai tidak diterima. Bisa jadi begitu, tidak langsung semua diberikan, ada waktunya. Atau mungkin kita kesal karena diperlakukan di tempat kerja seperti tidak ada makna. Atau mungkin di tengah keluarga tidak dihargai, ditolak, seperti penolakan yang dirasakan Ayub dari istrinya. Atau mungkin dikobahi oleh orang ketika bercerita tentang keluh kesahnya ketika dia mengalami pergumulan. Maka orang mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begata, kamu harus begoto. Wah, siapa yang tidak panas hati? Mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Tapi melalui minggu ini mau disuarakan, anak-anak Tuhan itu harus konsisten mengenal karya Tuhan dalam dirinya. Itu yang dialami oleh Ayub melalui nats ini. Dia memiliki integritas yang tangguh. Ketika dia mengatakan mengikut Tuhan sekalipun pernah terombang-ambing, akhirnya dia mengalami bahwa perjalanan hidupnya itu adalah dalam rangka menempa dia. Dalam nats ini dikatakan menjadi seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sulit pergumulan itu, sangat menyakitkan kadang, sakit penyakit yang kita alami. Tapi bagi setiap orang yang selalu berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada keadaan, pada akhirnya akan terpancar sinar dan nilai yang sangat besar dalam hidupnya. Saya kira sama seperti pabrik baja di Cilegon sana. Besi baja itu harus dipanasi sampai 2000 derajat entah Fahrenheit entah Celsius, sehingga dia menjadi baja yang benar-benar kuat. Itu gambaran ketika tahan banting, ketika tahan uji, maka seseorang itu sama seperti Ayub, dikatakan, disaksikan olehnya, dia akan menjadi seperti emas. Dia akan menjadi seperti emas. Tentu itu adalah pengharapan. Pengharapan yang memberikan suatu arti hidup dalam diri manusia itu. Seperti yang kita baca tadi dalam epistel Ibrani 6 dikatakan bahwa oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang nama Allah tidak mungkin berdusta. Allah itu tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Maka ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh yang kuat. Artinya seperti sauh atau jangkar kapal yang diletakkan sehingga kapal yang sedang parkir atau sedang di bandara itu kuat. Sekalipun ada goncangan, dia tidak terhempas begitu saja karena ada sauh. Demikian orang percaya, pengharapannya itu menjadi sauh yang kuat. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan.
Memang kita harus bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lain dan saling mengasihi. Tapi kita harus menyadari bahwa kita terbatas. Sahabat juga kadang berbeda sikap. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengasihi mereka. Maka seperti nyanyian yang sering kita dengar, Isedo ale ale tanah soolomu bayi, ale ale nasumurung, ima Tuhan Yesus. Siapakah sahabat kita yang tidak pernah berubah? Itu Yesus. Aitorope ale ale nadi hasianganon, saluhut nai matsadi, molo mati dagingo. Sekalipun sahabat kita banyak di bumi ini, semua itu akan berhenti, stop. Jikalau kita sudah mati. Tapi semasa kita hidup, sahabat itu sangat baik. Jangan gara-gara lagu itu, suarung bisa hapus ya di Mortidion. Bukan ke situ ibu bapak. Jangan. Karena kita ada, ini harus berulang-ulang. Kita ada karena ada saudara kita di sekitar kita. Ini harus berulang-ulang. Kita terberkati karena ada orang-orang di sekitar kita. Ada tetangga kita. Ada sahabat kita. Atau mungkin ada orang yang kita tidak kenal bersama kita. Kenapa kita terberkati sampai saat ini? Harus sampai di sana. Tapi memang itu sementara. Hanya sebatas kita nanti di akhir hidup. Berarti di bumi ini ada waktu yang terbatas. Menjadi pertanyaan, untuk hal apakah kita pergunakan persahabatan kita? Wah, kalau di orang Batak itu ada siada parihum, si suli-suliuhum siada parigugu katanya. Artinya sebagai sahabat, teman, saling menolong dan harus tukar-menukar. Harus ada keseimbangan begitu. Jangan hanya saya diperhatikan, saya juga harus memperhatikan. Jangan hanya saya disayangi, kita juga harus menyayangi. Jadi lebih aktif mengasihi dan menyayangi, maka pengharapan itu nyata dalam hidup kita. Ayub mengatakan, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Wah, ini luar biasanya, dia tetap mengikuti Tuhan maksudnya. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi dia merenung-renungkan ucapan Tuhan, firman Tuhan dalam sanubarinya. Sehingga dia bertahan, sehingga dia kuat dalam goncangan yang seberat apapun. Dia mampu melewati itu. Memang diakui Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita katanya. Itu dia gemetar. Dan pada akhirnya di dalam kesetiaannya itu, ibu bapak saudara-saudara, sekali lagi sesuai dengan topik minggu ini, Allah tidak pernah berubah. Apa yang terjadi? Sekalipun iblis turut mengecoh hidupnya, kemudian Ayub dipulihkan. Dia diberi anak 7 dan 3 putri. Laki-laki tidak diberi nama dalam kitab Ayub. Saya kurang tahu apa maksudnya kok cuman perempuan disebut. Tapi nama putrinya 3 orang itu, yang pertama Yemima, yang kedua Gesia, dan yang ketiga Keren Kap. Itu boleh kita baca dalam Ayub 42 ayat 13 sampai 14 itu. Dan dikatakan bahwa putrinya yang 3 itu adalah putri yang tercantik. Luar biasa, yang terbaik diberikan Tuhan dalam berketurunan bagi Ayub yang pernah menderita itu. Dan bukan hanya itu, dia kembali diberikan 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina.
Luar biasa. Banyak hal yang dipulihkan, yang diberikan kembali kepada dia. Itu boleh kita baca dalam Ayub 42 ayat 12 itu. Artinya apa? Dari sudut manusia, penderitaan Ayub adalah sangat mengerikan. Tapi dari sudut ketabahan dan kesetiaannya untuk mengerti jalan Tuhan, dia menerima pemulihan. Jawabannya, iblis tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Penderitaan itu dapat dipulihkan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang setia itu. Dan inilah kelebihan orang-orang percaya. Ibu bapak saudara-saudara, saya percaya kita ada di situ. Siapa yang tidak bergumul, semua bergumul. Siapa yang tetap setia? Ini menjadi pertanyaan. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga bergumul. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga kaya raya. Orang yang tidak mengenal Tuhan juga sehat dan mengalami sakit penyakit. Tapi orang yang mengenal Tuhan juga mengalami hal yang sama. Perbedaannya tangguh dan selalu berpengharapan. Dia tahu jalan yang harus dipilih. Ayub memilih berserah kepada Tuhan yang tidak berubah itu. Tuhan tidak berubah dari kemarin, sekarang, dan nanti. Dan Tuhan tetap setia mengasihi umatnya seperti mengasihi Ayub. Tuhan memberi kesempatan memang untuk si iblis itu untuk menghancurkan hidupnya. Tapi nyawanya tidak. Ini juga gambaran bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Kalau ada pergumulan, kalau ada perjuangan hidup kita, sekalipun mungkin itu bukan hanya atas kekuatan iblis, tapi menurut nas di Ayub atas kekuatan iblis. Kalau ada pergumulan, kalau ada perjuangan, orang-orang yang setia kepada Tuhan disertai dan dipulihkan olehnya. Saya percaya kita mau dipulihkan. Ketika ada pergumulan di hati masing-masing sekarang, coba ditanya. Ketika ada rasa sakit hati, mungkin tidak dianggap oleh sahabat-sahabat yang lebih dulu bersama kita, atau mungkin tidak dianggap oleh pasangan hidup seperti Ayub ini, atau mungkin kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupmu. Tapi melalui nats ini dikatakan, Tuhan itu setia menyertai ibu bapak saudara sekalian. Tuhan itu menguatkanmu seperti menguatkan Ayub. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanmu. Maka ikutlah dia. Berharaplah senantiasa kepada dia. Karena dia itu baik dan selalu menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Allah tidak pernah berubah. Ini yang kita bawa ke rumah kita masing-masing di ibadah sore hari ini. Dan ini yang menjadi doa kita dalam menghadapi banyak pergumulan. Tuhan memberkati. Amin.